Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya atas nama Dimanila Agustini. Saya Fitriani. Saya Nurizki Awalia. Saya Mireski Rahman. Kami akan menjelaskan mengenai teorema Wilson. Nah, berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan teorema 8.5. Jika P itu suatu bilangan prima, kongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P kurang 1. Pembuktiannya, misalkan R adalah suatu solusi dari perkongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P, maka R pangkat 2 itu kongruen 1 modulo P. R pangkat 2 kurang 1 kongruen 1 kurang 1 modulo P. Nah, di sini masing-masing dikurang 1 agar nanti sisanya di sini 0. Kemudian difaktorkan R tambah 1 dikali R kurang 1 kongruen 0 modulo P. Karena R tambah 1 kali R kurang 1 kongruen 0 modulo P, maka P ini habis membagi R tambah 1 kali R kurang 1. Misalnya ini P habis membagi AB, ini maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Jadi di sini P ini habis membagi R tambah 1 atau P habis membagi R kurang 1. Selanjutnya di sini R tambah 1 kongruen 0 modulo P, masing-masing dikurang 1 R kongruen min 1 modulo P. Karena residu terkecil itu tidak boleh minus, maka ditambah dengan P atau bilangan prima. R kongruen min 1 tambah P modulo P, atau R kongruen P kurang 1 modulo P. Kemudian R kurang 1 kongruen P kongruen 0 modulo P, jadi R kongruen min 1 modulo P. Karena R itu suatu solusi dari perkongruenan X kongruen 1 modulo P, R adalah residu terkecil modulo P, jadi 1 dan P kurang 1 adalah solusi dari X pangkat 2 kongruen 1 modulo P. Jadi terbukti bahwa X pangkat 2 kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P kurang 1. Oke, selanjutnya teorema 8.6 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan teorema 8.6. Bunyi teoremanya itu misalkan P adalah suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah penyelesaian dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai P kurang 1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan A aksen lebih dari 0 kurang dari P. Maka A, jika A bukan kongruen B modulo P, maka A aksen bukan kongruen dari B aksen modulo P. B, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P kurang 1, maka A aksen kongruen A modulo P. Bukti yaitu untuk apabila A sama dengan 1, 2, 3 sampai P kurang 1, maka FB dari A dan P sama dengan 1, sehingga AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A aksen ada sedemikian hingga A aksen kongruen 1 modulo P. Yang pertama yaitu kita membuktikan kontraposisi, yaitu jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 modulo P. Ini didapat kedua ruas ini dikali dengan A. Kita misalkan X ini adalah A. Terus diingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Selanjutnya
Sehingga A kongruen B modulo P, sebab B aksen B kongruen 1 modulo P, sehingga untuk penyelesaian yang pertama terbukti. Selanjutnya untuk yang B, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P kurang 1, maka A aksen kongruen A modulo P. Kita tulis jika A sama dengan 1 yaitu X kongruen 1 modulo P, maka penyelesaiannya adalah A aksen itu sama dengan 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Jika A sama dengan P kurang 1 yaitu P kurang 1X kongruen 1 modulo P. Ini kita substitusi dari ini, dari AX kongruen 1 modulo P. Nah, selanjutnya didapat min X kongruen 1 modulo P. Dan di sini karena ini masih minus, jadi kita masih kedua ruas kita kali dengan min 1 menghasilkan X kongruen 1 modulo P. Karena residunya ini masih min, di mana residu terkecil itu tidak boleh min, maka kita kali dengan P, menghasilkan X kongruen P kurang 1 modulo P. Jika A aksen sama dengan P kurang 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P, maka terbukti. Jadi karena A dan B itu terbukti benar, sehingga teorema 8.6 itu juga terbukti. Mungkin itu sekian. Teorema selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan teorema selanjutnya, yakni teorema 8.7. Jika P suatu bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Pembuktian, dimisalkan untuk P sama dengan 2, sehingga 2 kurang 1 faktorial sama dengan 1 kongruen min 1 modulo 2, dan P sama dengan 3 sama dengan, sehingga 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 kongruen min 1 modulo 3. Kemudian diambil P lebih besar 3, barisan bilangan 1, 2, dan seterusnya sampai P kurang 1, dan kekongruenan AX kongruen 1 modulo P. Pada barisan bilangan kita menghilangkan 1 dan P kurang 1, sehingga tinggal 2, 3, 4 sampai P kurang 2. Menurut teorema 8.6, kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai P kurang 2 sedemikian, sehingga A dikali A aksen kongruen 1 modulo P, dan akan diperoleh 1/2 kali P kurang 3. Untuk mengetahui banyaknya pasangan bilangan yang memenuhi atau kongruen modulo P dan dengan 1. Maaf, di sini dengan. Jika semua bilangan kekongruenan dikalikan, akan diperoleh 2 dikali 3 kali 4 dan seterusnya sampai P dikurang 2 kongruen 1 modulo P. Kemudian kedua ruas dikalikan P kurang 1, sehingga 2 dikali 3 kali 4 kali P dan seterusnya kali P kurang 2 dikali P kurang 1 kongruen P kurang 1 modulo P, sehingga didapatkan P kurang 1 faktorial kongruen P kurang 1 modulo P. Dan kemudian hasil dari ini yaitu P kurang 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Karena P kita dapat mendapatkan min 1
1 dengan P kurang 1 dikurang P yang karena modulo P ini, sehingga ini habis sehingga menghasilkan min 1. Jadi karena diperoleh P kurang 1 faktorial kongruen min 1 modulo P, sehingga teorema 8.7 terbukti. Contohnya adalah misalkan P sama dengan 7. Tunjukkan bahwa 6 faktorial kongruen 6 modulo 7 atau 6 faktorial kongruen negatif 1 modulo 7. Maka kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2 hingga 5, yakni 5 ini P dikurang 2, yakni 7 kurang 2 sama dengan 5, sehingga didapatkan dua pasang bilangan-bilangan tersebut yang hasilnya kongruen modulo 7 dengan 1, yaitu 2 kali 4 kongruen 1 modulo P dan 3 kali 5 kongruen 1 modulo P. Dan diperoleh banyaknya pasangan, yakni 1/2 dikali 7 kurang 3 sama dengan 4, 1/2 dikali 4 sama dengan 2 pasang. Kemudian hasil kali ruas-ruas dari dua kongruen tersebut dituliskan 2 kali 3 kali 4 kali 5 kongruen 1 modulo 7. Kemudian kedua ruas dikalikan 6, sehingga 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kongruen 1 kali 6 modulo 7 sama dengan didapatkan 6 faktorial kongruen 6 modulo 7 atau 6 faktorial kongruen negatif 1 modulo 7 dengan yang didapatkan dari 6 kurang 7 sama dengan negatif 1. Karena didapat 6 faktorial kongruen min 1 modulo 7, maka terbukti bahwa 6 faktorial kongruen 6 modulo 7 atau 6 faktorial kongruen negatif 1 modulo 7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pembuktian mengenai teorema 8.8. Nah, pernyataannya itu jika P bilangan prima, maka X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P memiliki penyelesaian jika P sama dengan 2 atau P kongruen 1 modulo 4. Nah, pembuktiannya diambil untuk P sama dengan 2, maka X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo 2 atau X pangkat 2 kongruen min 1 modulo 2 yang menghasilkan penyelesaian X kongruen 1 modulo 2. Nah, misalkan A itu adalah suatu penyelesaian dari X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P, maka X pangkat 2 nya diganti dengan A pangkat 2, jadi A pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P atau A pangkat 2 kongruen minus 1 modulo P. Nah, dari sini kita lihat bahwa bentuk ini membuat teorema Fermat, di mana teoremanya itu rumusnya A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P atau A pangkat 2 pangkat P dikurang 1/2 kongruen 1 modulo P, sehingga min 1 pangkat P kurang 1/2 kongruen 1 modulo P. Mengapa di sini min 1? Karena A pangkat 2 itu sama dengan min 1. Kemudian pangkat P kurang 1/2 kongruen 1 modulo P. Nah, misalkan bilangan prima berbentuk P sama dengan 4K tambah 3 nampak tidak memenuhi karena akan diperoleh minus 1 pangkat P kurang 1/2 kongruen 1 pangkat 2K tambah 1. Kenapa langsung berpangkat 2K tambah 1 di sini? Karena P-nya ini 4K tambah 3 disubstitusi ke pangkatnya, jadi P dikurang 1 sama dengan P-nya kan 4K tambah 3. Jadi 4K tambah 3 dikurang 1, jadi 4K dikurang 2. Nah, terus dibagi 2, jadi 4K dibagi 2, 2K, kemudian minus positif 2, positif 2 dibagi 2, jadi positif 1. Jadi pangkatnya jadi 1 pangkat 2K tambah 1. Nah, selanjutnya kongruen terhadap 1 modulo P atau minus 1 kongruen 1 modulo P, yaitu P habis membagi 2 atau 2 sama dengan
PH, di mana untuk suatu bilangan H. Hal ini mustahil karena P ganjil. Jadi bilangan prima P berbentuk PK tambah 3 itu salah. Sehingga haruslah P sama dengan 4K tambah 1. Nah, dari mana langsung 4K tambah 1 ini? Dari pernyataan ini, di mana P pengurangan 1 modulo 4 berarti P sama dengan 4K ditambah 1 itu sisanya. Nah, selanjutnya P dikurang 1 faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3 sampai dengan dikali P kurang 1 per 2 dikali P tambah 1 per 2 sampai dengan P dikurang 2 dan P dikurang 1. Nah, dari sini diperoleh P dikurang 1, P kurang 2 kongruen terhadap min 2 modulo P dan P kurang 3 kongruen minus 3 modulo P sampai dengan P tambah 1 per 2 kongruen minus P dikurang 1 per 2 modulo P. Nah, hasil ini disusun kembali menghasilkan P dikurang 1 faktorial kongruen terhadap 1 dikali minus 1 dikali 2 dikali minus 2 sampai dengan P dikurang 1 per 2 dikali minus P dikurang 1 per 2 modulo P kongruen terhadap minus 1 P dikurang 1 per 2. Selanjutnya 1 dikali 2 kali 3 sampai P dikurang 1 per 2 di pangkat 2 modulo P. Karena P dikurang 1 per 2 buat tanda negatif, memuat tanda negatif. Menurut teorema Nilsson, P dikurang 1 faktorial sama dengan min 1 modulo P. Nah, sehingga minus 1 kongruen minus 1 pangkat P kurang 1 per 2 dikali dengan P dikurang 1 per 2 faktorial berpangkat 2 modulo P. Nah, andaikan P ini berbentuk 4K tambah 1, maka minus 1 pangkat P kurang 1 per 2 sama dengan 1, sehingga minus 1 kongruen terhadap P kurang 1 per 2 faktorial di pangkat 2, kemudian E berpangkat 2 modulo P. Nah, ini berarti bahwa P kurang 1 per 2 faktorial pangkat 2 memenuhi kekongruenan X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P. Nah, karena ini memenuhi kekongruenan, maka teorema Liawan 78 itu terbukti. Nah, Setelah tadi pemaparan materi tentang teorema Wilson dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum